Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan. Baik, di sini saya akan menyampaikan informasi terkait Imam Besar Habib Rizik Syihab yang disampaikan oleh mantan Ketua Umum FPI, yaitu Kiai Haji Sobri Lubis. Saya bacakan dari medianya online keuangannews.id dengan judul mantan Ketua FPI mengatakan kondisi HRS di penjara, minim udara dan tidak dapat sinar matahari. Demikian judulnya kawan. Mantan Ketua Umum Front Pembela Islam Kiai Haji Sobri Lubis mengungkapkan pengalamannya saat berada dalam satu sel tahanan bersama dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kiai Haji Sobri Lubis sendiri bersama dengan 3 ulama lainnya tersandung kasus kerumunan di Petamburan sehingga harus menjalani hukuman penjara. Ia pun menjelaskan bahwa ketika itu dirinya ditempatkan satu sel dengan Habib Rizik Syihab di rutan Mabes Polri. Setelah kita dinyatakan ditahan itu, kita semua awal masuk itu satu kamar bersama Habib Rizik, ungkap Kiai Haji Sobri Lubis. Dalam videonya yang diunggah kanal YouTube Refli Harun Sabtu 25 Desember 2021. Selain itu, ia juga menyebut jika selnya dengan Habib Rizik Syihab berada di area basement. Jadi selnya itu memang ruangan bawah tanah. Dia memang adanya di basement, di tempat parkir, jadi memang di bawah gedung. Tidak dapat matahari, yang jelas tidak dapat matahari selama 24 jam, bebernya. Karena lokasinya yang berada di bawah tanah, Kiai Haji Sobri Lubis mengaku tempatnya sama sekali tak mendapat sinar matahari sehingga tak dapat membedakan siang dan malam. Memang selama kita di sana tidak dapat sinar matahari, tidak tahu siang dan malam. Lanjutnya, ia juga menambahkan bahwa penerangan dalam sel Habib Rizik hanya mengandalkan lampu karena tidak dapat sorotan cahaya matahari. Tak hanya itu saja, Kiai Haji Sobri Lubis juga mengungkapkan bahwa dalam sel yang ditempati oleh Habib Rizik Syihab minim udara dan tidak ada kipas angin ataupun AC. Jadi kita kipas-kipas biasa. Sirkulasi udaranya hanya kalau ada angin keras. Itu sampai ke kamar kita, ucap Kiai Haji Sobri Lubis. Mengetahui lokasi yang sedemikian rupa, Refli Harun menilai bahwa hukuman yang diterima Imam Besar Habib Rizik Syihab layaknya siksaan secara psikis. Sebab kondisi penjara yang seperti itu membuat para tahanan sulit membedakan waktu siang dan malam serta minim sirkulasi udara. Itu secara psikis siksaan lo itu, karena kita nggak ngerti waktu selama 24 jam, ujar Refli Harun. Demikian saudaraku, saya bacakan tadi medianya. Kalau di media itu kan tidak ditulis Kiai Haji Sobri Lubis, tapi saya tambahkan sendiri ya, karena saya sangat menghargai ulama. Dan di media juga tidak ada sebutan imam besar, dan saya menyebutnya sebagai imam besar Habib Rizik Syihab. Itu kondisi awal yang diceritakan oleh Kiai Haji Sobri Lubis. Dan kita berdoa kawan, kita doakan semoga Imam Besar Habib Rizik Syihab selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, diberikan selalu kesehatan, kesabaran dan ketabahan dalam menjalani sunnatullah ini. Bagi saya ini adalah sunnatullah ya, karena imam-imam besar terdahulu pernah mengalami hal yang hampir sama seperti ini ya, baik Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi,
Imam Maliki, Imam Malik. 4 mazhab itu ya. Dan mungkin masih banyak lain imam-imam yang lain di eranya masing-masing. Nah, itulah sunnatullah. Maka kita bantu dengan doa kawan, dengan harapan berdoa itu bisa dengan niat dalam hati, terucap dalam hati ya. Kita doakanlah ulama-ulama kita ya, kita hindari hal-hal yang bersifat negatif. Yang jelas kalau saya lihat ini pro dan kontra ya, Imam besar Habib Rizik Syihab tidak sedikit juga yang menghina beliau, tapi beliau terima dengan lapang dada. Bagi saya pribadi kawan, siapapun tokoh agama di negeri ini ya, baik yang dari muslim maupun yang non muslim, saya akan tetap menghormati dan menghargai. Terlebih lagi para ulama-ulama kita jadi muslim, semuanya saya menghormati dan menghargai semuanya. Baik yang selama ini sering mengkritik pemerintah demi kebaikan, maupun yang mungkin sekarang berada di pemerintahan, para ulama-ulama kita semua saya harus hormati dan hargai. Maka saya berpikir kalau ada perbedaan pendapat di antara para ulama, para tokoh-tokoh agama, saya memposisikan diri hanya mendengar dan menyimak. Ya, sekali-sekali juga saya ikut berbicara yang tentunya sekedar hanya untuk mengingatkan betapa pentingnya musyawarah, betapa pentingnya duduk bersama-sama dalam rangka menyelesaikan suatu permasalahan yang mungkin ada perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran. Sebaik-baik menyelesaikan masalah adalah bertemu dan duduk bersama dan diskusi. Namun ada beberapa yang lain yang saya lihat ya, beberapa masalah yang lain ya di luar daripada Habib Rizik Syihab. Ada beberapa tokoh agama yang saling menyindir di media sosial, saling ancam-mengancam di media sosial. Itu bukan menyelesaikan masalah, tapi malah memperkeruh masalah. Maka di sini saya selalu menyarankan kepada siapapun, jika ada permasalahan, kalau memang bisa ketemu dan duduk sama-sama, musyawarah, saya punya keyakinan itu sangat jauh lebih baik daripada saling menyindir, saling ancam-mengancam, saling membuka aib di media sosial. Ini saja saudaraku, kita doakan juga semoga Kiai Haji Sobir Lubis selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan selalu sehat. Dan semoga bangsa kita semakin ke depan menuju ke suatu perdamaian yang abadi yang kita harapkan. Demikian kawan. Salam hormat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. NKRI harga mati. Allahu Akbar.